Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang wanita dibunuh tetangganya karena memergoki mencuri uang. Pelaku rencanakan perampokan setelah melihat korban menghitung uang. Saya, Rigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap investigasi. Pemirsa, satu korban tewas setelah dua rumah, salah satunya pabrik kue terbakar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas sulit menjangkau titik api lantaran jalan sempit dan banyaknya warga menonton. Kobaran api membakar sebuah pabrik kue di Jalan Pelita Raya, Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti karton membuat api merambat ke rumah di dekatnya yang berjualan busana muslim. Cuma api di atas kamar mandi. Oh, tiba api. Api di atas kamar mandi. Itu yang kita tahu itu ada berapa rumah yang terbakar? Yang saya cuma tahu yang sementara ini satu habis, tapi merembet ke samping saya tak tahu yang apa habis atau tidak. Memang itu rumah yang terbakar, apa memang di dalamnya? Usaha apa kah? Usaha jual dalam kota dia. Petugas pemadam sulit menjangkau titik api lantaran lokasi kebakaran berada di dalam gang sempit serta padatnya kerumunan warga yang menonton. Akibat kejadian ini seorang warga tewas. Jasad korban ditemukan di dekat kamar mandi. Jadi ada dua rumah ya. Kita temukan satu korban meninggal dunia atas nama Andi Aswari Raja Amir, Anwari Raja Amir. Itu dalam posisi berada di dekat kamar mandi. Api padam beberapa saat kemudian. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Diduga mengalami remblong, truk tabrak rumah di pinggir jalan. Akibat kecelakaan ini 3 orang terluka. Kecelakaan yang terekam video amatir sempat membuat panik warga. Video amatir warga merekam kecelakaan tunggal yang dialami truk dan terjadi di lingkungan Ayuni, Bapanga, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Truk sampai terbalik usai menabrak lampu lalu lintas dan rumah warga. Warga sempat panik berhamburan berupaya menyelamatkan para korban. Dari kejadian ini 3 orang, 2 diantaranya penghuni rumah dan seorang supir truk terluka dievakuasi warga. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat truk melaju tak terkendali, diduga mengalami remblong. Truk kemudian menabrak pembatas jalan dan lampu lalu lintas hingga menimpa rumah warga. Mobil menabrak rumah karena sudah masuk lepas dari bahu jalan, bannya itu masuk terperosok ke dalam drainase, kemudian menimpa rumah. Saat ini korban, baik korban super truk maupun kedua dari pemilik rumah itu sudah sama-sama dilakukan perawatan. Yang satu yang pengemudi ada di rumah sakit Mamuju sini, RSUD. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Freddy Christian melaporkan. Pemirsa, warga gagalkan aksi perampokan toko sembako di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku ditangkap setelah aksinya diketahui melukai korban dan merampas sejumlah barang dari dalam toko. Pelaku babak belur dihakimi warga saat berupaya kabur ke semak-semak. Berupaya kabur usai merampok toko sembako di Jalan Kenan Sadang, Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku yang tertangkap di semak-semak babak belur dihakimi warga. Pelaku Heri Santoso beraksi dengan modus pura-pura membeli rokok. Mengetahui korban sendiri, pelaku langsung menyerang korban dengan senjata tajam dan mengambil sejumlah uang serta barang berharga lainnya. Orang masuk, bilangnya kan pertama tuh mau beli rokok, tapi uangnya ketinggalan. Terus pulang, gak lama lagi datang, terus masuk ke dalam sama bawa barang. Pelaku kini diamankan di Mapolsek Baamang. Dari pemeriksaan pelaku mengaku aksi perampokannya ini telah direncanakan.
Selain membawa parang untuk melukai korban, pelaku juga membawa tali dan lakban untuk mengikat serta menutup mulut korban. Pelaku satu orang, ya, dia seorang diri. Jadi dia membawa sebuah parang dan sudah mempersiapkan, ya, ada lakban, ya, ada tali rafia yang disiapkan. Memang sudah berniat, ya, untuk melakukan perampokan. Dari aksinya ini, pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 9 tahun penjara. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah melaporkan. Pemirsa, dengan modus test drive, sepeda motor milik pengemudi ojek online Ride digasak pencuri. Pelaku berpura-pura akan membeli motor korban, kabur saat melakukan test drive. Aksi pelaku terekam CCTV. Saiful Rahman, pengemudi ojek online ini kebingungan motornya yang akan dijual justru dibawa kabur oleh pelaku yang pura-pura akan membelinya. Pelaku mencuri motor dengan modus test drive di kawasan belakang Rumah Sakit Dr. Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pria 25 tahun warga Kabupaten Agam ini mengaku dihipnotis hingga tak sadarkan diri saat pelaku membawa kabur motornya. Menurut korban, pelaku pernah beberapa kali menjadi penumpang ojeknya. Pelaku meminta tolong pada korban untuk dicarikan motor yang akan dibelinya. Korban lalu menawar motornya seharga Rp8.500.000 hingga keduanya bertemu untuk melakukan test drive. Waktu dia mencoba tes motor, saya coba naik di belakang. Pas saya naik di belakang, disuruh turun kan. Emang nggak mau turun kan? Saya nggak mau turun, Pak. Iya. Pernah dipukul pundak saya. Terus saya turun ke area. Itu semacam dihipnotis atau gimana tuh, Bang? Ya kayak gitulah, Pak, hipnotis. Setelah dipukul saya pun pusing dibikinnya kan. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan ke polisi dan diduga pelaku kabur ke wilayah Jambi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Polisi periksa sejumlah saksi untuk mengungkap bentrokan antara ratusan pengemudi ojek online dengan sekelompok debt collector di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Selain mencari motif dan pelaku penganiayaan, polisi juga mengusut para pelaku penyerangan hingga pengerusakan. Bentrokan ratusan pengemudi ojek online dengan sejumlah orang diduga debt collector ini terjadi Selasa sore di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi dengan bersenjata berupaya membubarkan massa yang emosi. Dari lokasi didapati sejumlah motor dan bangunan hancur dirusak massa. Dari kejadian ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk bisa mengungkap motif serta pemicu dari aksi penyerangan ini. Pasca kejadian, sejumlah petugas pun disiagakan di lokasi. Sejumlah motor yang dirusak massa diamankan ke Mapolsek, sementara kios yang dijadikan markas debt collector juga telah ditutup. Polisi masih memburu pelaku penganiayaan seorang pengemudi ojek online dan juga menyelidiki para pelaku pengerusakan kios serta sejumlah sepeda motor saat penyerangan. Beberapa saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita lakukan pendalaman, nanti akan kita sampaikan pada saat press release. Dan untuk pelaku-pelaku yang ada pada saat kejadian yang memang terbukti melakukan tindak pidana, akan kita kejar dan kita lakukan penangkapan. Dari penyelidikan sementara diduga bentrokan terjadi akibat adanya aksi penarikan motor seorang pengemudi ojek online yang dituding telat membayar angsuran dengan disertai aksi penganiayaan. Rekan korban yang marah mendatangi kelompok debt collector mencari pelaku dan melakukan pengerusakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Jasad seorang wanita korban mutilasi ditemukan warga pada sebuah bagasi mobil yang akan diservis pada sebuah bengkel di Bogor, Jawa Barat. Seorang terduga pelaku warga Korea ditangkap petugas. Sebuah bengkel di Jalan Raden Kanaan Tanah Baru, Kota Bogor, Jawa Barat, menjadi lokasi penemuan jasad seorang wanita dengan kondisi termutilasi dan tersimpan di dalam box. Petugas yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara. Peristiwa berawal saat sebuah kendaraan jenis SUV masuk ke bengkel tersebut 1 pekan lalu dengan diderek. Pegawai bengkel sempat menanyakan box plastik yang ada di dalam bagasi belakang pada pemilik mobil dan memerintahkan pegawai bengkel untuk membuangnya.
Namun pegawai bengkel mencium aroma tak sedap dan langsung melaporkannya ke Polsekta Bogor Utara. Sudah tidak bisa diidentifikasi secara kasat mata, perlu pemeriksaan secara autopsi, dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait identitas atau pengumpulan barang bukti, baik itu kendaraan maupun korban tersebut. Berbekal barang bukti dan keterangan saksi, petugas menangkap terduga pelaku warga asing asal Korea pada sebuah perumahan di kawasan Tanah Baru, Kota Bogor. Terduga pelaku segera digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar melaporkan. Pemirsa, pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Katingan, Kalimantan Tengah ternyata dilatar belakangi perampokan. Pelaku tetangga korban membunuh lantaran kepergok saat mencuri uang dan perhiasan korban lebih dari 3 juta rupiah. Kasus pembunuhan Rusmini, ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di belakang rumahnya di Desa Hampalit, Katingan, Kalimantan Tengah, akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata Zainal Mustafa, tetangga korban. Pria 34 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Kota Waringin Timur. Kepada polisi, pelaku mengaku hendak menguasai uang dan perhiasan korban lebih dari 3 juta rupiah. Perampokan yang menewaskan korban merupakan seorang pemijat, berawal saat pelaku melihat korban sedang menghitung uang. Pelaku lalu masuk pintu depan rumah korban dan mencuri uangnya. Aksi pelaku dipergoki korban hingga terjadi keributan. Pelaku memukul korban dengan batako hingga tewas dan membuang jasadnya di parit di belakang rumah korban. Setelah menghitung uang, kemudian memasukkan ke dalam tas, kemudian ke belakang, tersangka masuk dari rumah korban lewat pintu depan. Itu si korban mengetahui karena uang dan perhiasan dimasukkan ke dalam tas tersangka. Jadi terjadi tarik-menarik. Pelaku yang ditahan di Mapolsek Katingan terancam 15 tahun penjara. Dari Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 5 orang komplotan pengedar sabu antar pulau. Salah satunya ditangkap saat hendak menyelundupkan sabu di sandal melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Dari penyergapan 2 bandar ganja yang terpergok akan bertransaksi di wilayah Jakarta Utara, polisi melakukan pengembangan dan menggerebek sebuah rumah kontrakan di Desa Sukamana, Jonggol, Kabupaten Bogor. Didapati 50 paket ganja dan 26 paket ganja kering, total 52,9 kg di dalam rumah. Pengembangan terus dilakukan hingga polisi berhasil menangkap seorang kurir sabu berinisial HH saat akan menyelundupkan 300 gram sabu dalam sandal yang telah dimodifikasi melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. 2 rekan HH yang sedang menginap di Hotel Medan bertugas mengedarkan sabu antar pulau juga dibekuk. Narkotika tersebut didapat dari seseorang atas nama O, yang berasal dari Medan. Kemudian barang bukti yang diamankan adalah 50 paket bentuk bata dibungkus dengan lakban coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat total 52,9 kg. HH mengaku sudah 2 kali menyelundupkan sabu melalui bandara di Kedari dan meraup keuntungan 16 juta rupiah. Sabu dan sandal dimodifikasi di tempat kos para pelaku di Aceh. Kamu dibayar berapa ini? 16 Pak. 16 apa? 16 juta Pak. Entah, udah berapa kali? Baru 2 saya Pak yang sudah. Baru 2. Yang pertama kemana? Ke Kendari Pak. Hah? Kendari. Kendari. Kendari Pak. Jadi dibawa sendal ini untuk apa? Tujuannya apa? Dibawa sendal? Ya, mereka jangan suruh Pak, supaya memang caranya kita. Tidak ketahuan? Tidak Pak. Di X-ray nggak ketahuan langsung? Tidak Pak. Hah? Tidak. Pemasok sabu kepada 5 tersangka ini masih diburu. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Selingkuh dengan pria asing, istri muda pengusaha emas nekat otaki pembunuhan sang suami. Pelaku merekayasa pembunuhan di jalan raya sebagai korban perampokan.
Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.